Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Awan hitam menutupi matahari dan berlama-lama di langit di atas lembah. Langit yang semula cerah berubah gelap hampir seketika. Kabut hitam yang aneh tampaknya menjadi sesuatu yang bahkan sinar matahari sulit menembusnya. Teriakan tajam menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya bergema tanpa henti di dalam lembah. Roh-roh padat menembus kabut hitam, muncul seperti hantu-hantu jahat yang tetap tersembunyi sepanjang malam. Mata merah darah mereka tampak sangat menyeramkan di lingkungan gelap. Semuanya, hati-hatilah, ini adalah tubuh spiritual yang dikendalikan oleh mereka. Ekspresi Xiaoyan sedikit merosot saat dia melihat jiwa-jiwa yang tertinggal di langit. Akhirnya dia berteriak dengan suara yang dalam. Su Mei dan para ahli lainnya juga terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Mereka segera bergegas ke sisi Xiaoyan. Mata mereka menunjukkan kesungguhan saat mereka melihat awan hitam pekat di langit. Roh-roh yang menari secara acak dan padat menyebabkan kepala mereka terasa mati rasa. Cek 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 cek. Agar berhasil menangkap Anda, pelindung ini telah memasukkan modal yang cukup. Inilah jiwa-jiwa yang berhasil saya kumpulkan setelah 3 tahun penuh. Formasi yang mereka ciptakan dapat dianggap layak untuk kalian semua. Pelindung Suan melihat awan hitam yang menyebar dari dinding gunung dan tertawa sinis. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat awan hitam yang menyebar di langit. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kabut hitam ini menyembunyikan banyak roh. Kepadatan dan jumlah bahkan menyebabkan dia dengan lembut menghirup udara. Sepertinya pelindung Suan ini benar-benar berinvestasi dalam rencana ini. Formasi yang disebut formasi 10.000 jiwa menelan ini membutuhkan sejumlah besar roh. Saat itu, bahkan di Kekaisaran Chuyun, dasi pelindung dari Hall of Souls itu jauh dari mampu memenuhi persyaratan untuk menciptakan formasi besar. Hehe, Xiaoyan, apakah kamu puas dengan pesta kali ini? Setelah Anda jatuh ke tangan Hall of Souls, saya akan meminta saya untuk merawat Anda dengan benar. Wajah Han Feng ditutupi dengan keganasan saat dia menertawakan Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan meliriknya sebelum tatapannya kembali ke awan hitam yang menyebar. Yang disebut formasi menelan 10.000 jiwa, ini jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Tampaknya agak merepotkan untuk dihancurkan. Bloodfeed. Kabut hitam di sekitar pelindung Suan di dinding gunung perlahan ditarik. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok hitam samar dengan penampilan buram. Dengan jentikan jarinya, gelombang darah segar berwarna merah cerah menyembur keluar dan tersebar ke awan hitam. Mengikuti hamburan darah segar, benang merah tua yang aneh segera muncul di dalam kabut berwarna hitam. Teriakan tajam yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari dalamnya. Roh-roh yang disiksa tanpa ampun mulai berputar dan berjuang di dalam. Sesaat kemudian, awan hitam itu tiba-tiba berhenti. Itu terdiam sesaat sebelum banyak roh berwarna darah yang ganas berhamburan seperti badai. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi haus darah yang buas saat mereka menembak ke arah kelompok Xiaoyan. Hati-hati, perubahan tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia menjerit saat dia mengepalkan tinjunya. Pilar api hijau giok melesat ke langit. Setiap roh berwarna darah yang tersentuh oleh nyala api memiliki tubuh ilusi mereka yang dibakar. Tangisan sengsara yang tajam berulang kali terdengar. Pilar api dengan cepat menyapu tempat di bawah kendali Xiaoyan. Temperaturnya yang tinggi menyebabkan tubuh spiritual darah yang ganas mundur sedikit. Namun, jumlah mereka terlalu menakutkan. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak dari mereka yang menembak dengan sekuat tenaga dan menggigit Su Mei dan yang lainnya. Bang! Kekuatan para ahli yang telah diundang oleh Xiaoyan secara alami tidak lemah. Mereka telah memanggil Doqi untuk menutupi tubuh mereka beberapa waktu lalu. Melihat roh-roh ini menerkam seperti sekawanan serigala, Doqi mereka segera dimuntahkan dari tubuh mereka sebelum dengan kasar membacok roh-roh ini. Pisau tajam di dalam doki mereka memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Ketika roh-roh itu melakukan kontak sekecil apapun dengan mereka, mereka terpecah. Namun,
roh-roh yang terbunuh ini berubah menjadi gas keabu-abuan dalam sekejap mata. Mereka dengan cepat meringkuk dan bangkit, akhirnya memasuki awan hitam dan menyebabkan tekanan yang ditransmisikan dari lapisan awan menjadi lebih padat. Sialan, kerusakan yang ditimbulkan Doki pada tubuh spiritual ini tidak terlalu besar. Selain itu, tubuh spiritual ini tidak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati karena kelelahan. Tombak panjang di tangan Xiao Li dengan cepat bergetar. Setiap kali afinitas petir peraknya Doki bergerak, itu akan menembus roh. Namun, berurusan dengan sedikit roh pada dasarnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan kawanan serigala seperti angka di belakang. Setelah membunuh puluhan roh dengan cara ini, dia akhirnya tanpa sadar terengah-engah dan berteriak kepada Xiao Yan. Dokter peri kecil dan Suqian di samping Xiao Yan tidak segera bergerak. Sebaliknya, mereka mengerutkan kening saat mereka melihat awan hitam pekat. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat menemukan bahwa dengan semakin banyak roh yang terbunuh, kekuatan yang terkandung di dalam lapisan awan tampaknya menjadi lebih kuat. Formasi ini agak tidak biasa, Xiao Yan menjentikkan kelima jarinya. 5 nyala api keluar dari mereka dan membakar 5 roh menjadi ketiadaan. Dia melihat 5 uap keabu-abuan yang sangat samar yang naik saat dia merajut alisnya dan dengan lembut berbicara. Kekuatan formasi ini bukanlah serangan spiritual yang tak ada habisnya. Sebenarnya itu hanyalah makanan. Setiap kali roh terbunuh, kekuatan spiritual murni diserap oleh awan hitam. Dengan pengumpulan kekuatan spiritual yang meningkat, roh ganas yang diaglomerasi dari puluhan ribu roh brutal akan muncul di lapisan awan. Semangat yang ganas ini akan terhubung dengan roh pelindung Xuan. Dengan kata lain, roh yang ganas ini akan menjadi avatar pelindung Xuan. Selain itu, kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah darinya. Tentu saja, jika avatarnya dihancurkan, pelindung Xuan juga akan mengalami serangan balik yang serius. Jika dia tidak dapat menahannya, dia setidaknya akan jatuh ke kelas Do Huang. Jika semuanya menjadi lebih serius, mata Suqian menatap tajam ke awan hitam di atas kepalanya. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, selain itu, dari apa yang aku tahu, setiap kali seseorang menggunakan formasi sebesar itu, jumlah roh yang dikeluarkan seseorang tidaklah sedikit. Biasanya, sangat sedikit orang dari Hall of Souls yang akan menggunakan formasi seperti itu. Ini karena jika seseorang tidak dapat memperoleh hadiah yang setara dengan roh-roh ini setelah menggunakan formasi, mereka pasti akan menderita hukuman serius oleh aula jiwa. Rasa itu lebih buruk dari kematian. Mungkin dia berpikir bahwa nilai menangkapku cukup untuk menghabiskan semua roh ini, jawab Xiao Yan lembut. Niat membunuh yang belum pernah ada sebelumnya terungkap di matanya. Suqian mengangguk sedikit. Dia berkata, jika seseorang ingin menghancurkan formasi ini, dia hanya dapat membunuh pelindung Xuan, yang merupakan komandan formasi. Namun, orang itu sudah lama menyembunyikan dirinya di bawah awan hitam. Selain itu, ada banyak sekali roh yang menutupi dirinya. Akan sulit untuk menemukannya. Apakah maksud Penatua Su kita hanya bisa membunuhnya setelah menunggu roh yang ganas berhasil diaglomerasi? Alis Little Fairy daktar vertikal saat dia berbicara. Jika semangat ganas itu berhasil dibentuk, kemungkinan pihak lain akan memiliki 4 elit Dozong tidak termasuk Mo Tianxing. Jadi, situasi mereka tidak akan bagus. Suqian tertawa pahit. Bagaimanapun, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang formasi 10.000 jiwa menelan. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia juga merasakan sakit kepala. Taktik Hall of Souls memang tidak ortodoks. Namun, mereka menangkap satu lengah setiap kali digunakan. Hehe, anak kecil, api hati yang jatuh adalah musuh para roh. Roh-roh biasa mencoba lari darinya secepat mungkin. Anda benar-benar sakit kepala. Kehadiran 2 jenis api surgawi di tubuh Anda memang sesuatu yang bahkan tidak pernah saya duga sebelumnya. Api surgawi yang terbentuk setelah penggabungan mungkin lebih kuat dari api hati yang jatuh dalam hal kekuatan.
Namun, penggabungan semacam ini juga yang melemahkan sedikit efek penghancuran roh unik dari api hati yang jatuh. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa setiap roh yang dibunuh oleh jenis nyala api ini oleh Anda akan memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih redup untuk melarikan diri darinya dibandingkan dengan yang lain? Jika Anda benar-benar menggunakan api hati yang jatuh, roh-roh ini akan berubah menjadi ketiadaan. Tidak sedikit pun yang akan lolos, tentu saja. Anda harus ingat untuk menggunakan keterampilan pengontrol nyala api dari teknik mengusir api 5 cincin saat Anda mengendalikan api jantung yang jatuh. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menangani begitu banyak roh dengan metode pengendalian nyala api mentah Anda? Suara lembut dan tua tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Jari Xiaoyan tanpa sengaja mengusap cincin putih salju di jarinya saat mendengar suara ini. Cahaya berkedip di matanya. Menjadi mantan pemilik Flame Heart Valen, pemahaman bahwa Tianhuo Zunze telah mengatasinya secara alami jauh melebihi apa yang bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Terima kasih, Tetua Yao. Tianhuo lebih seperti nama panggilan. Nama belakangnya adalah Yao. Hati Xiaoyan membawa kegembiraan saat dia berterima kasih kepada Tianhuo Zunze. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hatinya. Api hijau giok yang tersisa di sekitar tubuhnya memucat dengan cepat. The Valen Heart Flame yang tak terlihat menggantikannya. Mengikuti kemunculan nyala api yang tak terlihat ini, roh-roh berwarna darah menyerbu dari segala arah, tanpa mengetahui ketakutan apa yang sebenarnya mengungkapkan benang ketakutan di dalam mata mereka yang kejam. Ini memang efektif, sukacita muncul di hati Xiaoyan saat melihat ini. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan nyala api yang tak terlihat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti perubahan segel tangannya dan membentuk roh api berbentuk serigala yang tingginya lebih dari 100 kaki di atas kepalanya. Setelah roh api serigala ini terbentuk, roh berwarna darah yang tersebar di langit tiba-tiba membentuk keributan yang tidak nyaman. Momentum pengisian mereka juga tidak lagi tak kenal takut seperti sebelumnya. Au! Roh api itu menghadap ke langit dan meraung panjang. Riak tak terlihat menyebar dari mulutnya seperti gelombang suara. Semua roh yang terkena nyala api tak terlihat ini mulai bergetar. Setelah itu, suara, ledakan, mengikuti dan mereka berubah menjadi ketiadaan. Namun, kali ini, kehancuran roh tidak membentuk kekuatan spiritual sedikit pun. Setelah pembantaian roh api berbentuk serigala ini, orang-orang di bawah, yang turun ke dalam pergumulan pahit dengan roh-roh itu, juga merasakan tekanan pada mereka berkurang. Bagaimana roh-roh ini bisa menjadi tandingan semua orang setelah kehilangan keunggulan numerik? Mereka benar-benar terbunuh dalam beberapa tebasan dan disayat. Akhirnya, gelombang gas keabu-abuan yang baru saja terbentuk ditelan oleh roh api berbentuk serigala yang sangat besar. Ao ao ao! Roh api berbentuk serigala meraung ke langit. Riak tak terlihat menyebar dengan cepat. Tubuh spiritual merah darah yang tersisa berubah menjadi ketiadaan di bawah riak. Bahkan tidak sedikit kekuatan spiritual yang lolos dari mereka. Jatuh api hati. Berat, aku meremehkanmu. Tidak disangka Anda bisa mengendalikannya sedemikian rupa. Petik 2. Menyusul pembantaian besar-besaran oleh roh api berbentuk serigala, awan hitam pekat yang berisi jejak kemerahan gelap mulai berputar. Teriakan kaget dan marah dikirim darinya. Xiaoyan mengabaikan teriakan marah pelindung Xuan. Dia memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan roh api berbentuk serigala yang sangat besar. Ini adalah jenis roh api pertama dari teknik mengusir api 5 cincin. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini, dia secara alami tidak perlu menghabiskan terlalu banyak kekuatan untuk membentuknya. Namun, roh api yang tersisa menjadi semakin sulit untuk dilatih. Namun begitu dia berhasil, kekuatan dari pengumpulan 5 jenis roh api akan sangat menakutkan. Meskipun ini hanyalah roh api jenis pertama, Xiaoyan sangat puas dengan kekuatannya setelah ujian sebelumnya. Teknik mengusir api 5 cincin ini memang layak menjadi keterampilan Dou yang dibuat oleh Tianhuo Zunze.
Teknik pengendalian nyala api yang begitu dalam kemungkinan besar adalah yang paling canggih yang pernah dilihat Xiao Yan, dengan pengecualian kemampuan Yao Lao. Awan hitam bergolak di udara. Warna merah darah samar-samar merembes darinya. Sekilas sepertinya dipenuhi dengan kesuraman yang aneh. Kehilangan suplemen dari banyak roh, tekanan yang menyebar dari awan hitam perlahan-lahan berhenti. Pekikan berulang kali dipancarkan dari awan hitam yang berputar. Cek-cek, bocah, kekuatan api hati yang jatuh memang melebihi harapan pelindung ini. Namun, Anda tidak boleh secara naif berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan formasi 10.000 jiwa menelan dengan cara ini. Tawa menyeramkan pelindung Suan tiba-tiba dipancarkan dari awan hitam yang meresap. Racun roh darah. Cahaya darah tiba-tiba melonjak dari dalam awan hitam pekat setelah tawa dingin pelindung Suan terdengar. Teriakan tajam menusuk telinga keluar. Bahkan ada suara mengunyah yang menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Orang itu memiliki semua roh untuk melahap satu sama lain. Jika ini terus berlanjut, roh yang ganas akan muncul. Ekspresi Su Qian serius. Dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat ke lapisan awan hitam merah yang aneh. Dia merasakan emosi kekerasan yang mengejutkan yang dipancarkan darinya. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia tidak memberikan jawaban karena segel tangannya dengan cepat terbentuk. Banyak ilusi setelah gambar muncul. Sesaat kemudian, segel tangannya tiba-tiba berhenti dan mulutnya berteriak pelan, "Pergi." Teriakan itu baru saja keluar dari mulutnya ketika nyala api seperti zat yang naik tiba-tiba muncul di mata roh api berbentuk serigala besar yang berada di atas kepala Xiao Yan. Api tak terlihat setinggi 10 kaki terbakar dengan ledakan di tubuhnya. Au! Roh api berbentuk serigala, yang memancarkan panas yang mengejutkan dari tubuhnya, meraung panjang. Dengan segera, tubuh besarnya bergegas ke depan secara tiba-tiba. Dalam beberapa kedipan, itu muncul di bawah awan hitam. Setelah itu, roh api berbentuk serigala bertabrakan dengan keras dengannya. Dengan mendekatnya roh api berbentuk serigala, awan hitam itu segera menyusut, tampak seolah-olah terkena guncangan. Keheningan singkat juga menggantikan tangisan tajam di dalamnya. Huff! Mendengus dingin tiba-tiba terdengar di dalam awan hitam. Segera, sebagian dari awan hitam berfluktuasi. Sosok samar pelindung Suan muncul. Orang bisa melihat tangannya terulur sebelum dengan lembut menekan roh api berbentuk serigala. Dengan kekuatan telapak tangannya, kabut berwarna hitam yang agung segera melonjak keluar dan terjalin dengan api tak terlihat yang bertahan di permukaan roh api berbentuk serigala saat suara "cici" yang menusuk telinga meletus. Xiao Yan, yang memiliki hubungan mental dengan roh api berbentuk serigala, mengerutkan kening saat dia berdiri di bawah ketika roh api itu diblokir. Segel tangannya berubah dan riak spiritual yang kuat melonjak seperti kilat dari area di antara alisnya. Akhirnya, itu masuk ke dalam tubuh roh api berbentuk serigala. Setelah menerima dukungan kuat Xiao Yan, nyala api tak terlihat di tubuh roh api berbentuk serigala sekali lagi melonjak lebih dari 10 kaki. Mulut besarnya melebar dan api yang sangat panas melesat ke arah pelindung Suan. Hati pelindung Suan menegang sedikit saat dia merasakan riak tak terlihat yang terkandung di dalam hatinya. Efek membakar khusus The Fallen Heart Flame pada roh bersama dengan teknik pengendalian nyala api Xiao Yan yang mendalam menyebabkan kekuatannya melonjak sangat. Oleh karena itu, bahkan pelindung Suan tidak ingin menghadapinya secara langsung. Kabut hitam di tubuh pelindung Suan dengan cepat menyebar saat pikiran ini muncul di dalam hatinya. Tubuhnya segera berhenti dan disembunyikan di dalam lapisan awan hitam dengan cara seperti hantu. Pilar api yang tak terlihat tidak menyerang pelindung Suan. Sebaliknya, ia menembak ke dalam awan hitam dan mengandalkan suhunya yang menakutkan untuk merobek lubang selebar 70 hingga 80 kaki di dalam awan hitam yang gelap. Kelompok Xiao Yan menyipitkan mata saat pandangan mereka menembus lubang kosong. Mereka hanya bisa melihat roh padat menelan satu sama lain seperti serigala lapar di dalam lapisan awan. Cara itu seperti cacing racun di dalam kotak,
di mana mereka tanpa ampun membunuh dan memakan teman mereka untuk memungkinkan diri mereka menjadi yang terakhir selamat. Setelah saling menelan tanpa henti, keganasan yang menakutkan, kekerasan, dan emosi negatif lainnya muncul. Lapisan awan itu berkembang biak dan menyebar. Xiaoyan dan yang lainnya samar-samar bisa merasakan bahwa roh yang ganas sedang dengan cepat terbentuk di dalamnya. Meledak, wajah Xiaoyan agak gelap dan serius. Tangannya tiba-tiba mengepal dan pilar api tak terlihat yang ditembakkan ke lapisan awan meledak dengan ledakan, gelombang api panas menyebar. Semangat apapun yang melakukan kontak dengannya diubah menjadi ketiadaan. Setelah kehancuran berskala besar ini oleh Flame Heart Valen, warna merah gelap di dalam awan hitam tampaknya menjadi lebih pucat. Jelas, serangan Xiaoyan sebelumnya telah banyak menghancurkan. Bocah, kamu telah menghancurkan hampir 1000 roh. Pelindung ini akan membuat Anda membayar hutang ini setelah ini selesai. Namun, hanya Anda sendiri yang tidak bisa menghentikan terciptanya semangat ganas. Suara gelap dan dingin pelindung Suan perlahan ditransmisikan saat lapisan awan bergolak. Suara pelindung Suan baru saja terdengar ketika 4 riak spiritual yang sangat kuat tiba-tiba muncul di dalam lapisan awan. Mereka seperti harimau buas yang memasuki pegunungan saat mereka menyerbu ke dalam kekacauan roh sebelum menelan dengan liar. Keempat roh ini adalah roh yang telah berusaha keras didapatkan oleh pelindung ini selama 3 tahun ini. Mereka semua ahli di puncak kelas Do Huang ketika mereka masih hidup. Kekuatan spiritual mereka sangat kuat. Awalnya, saya tidak bisa telanjang untuk mengeluarkannya. Namun, melihat situasi ini, kekuatan menelan dari keempat roh yang kuat itu sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, roh-roh di dalam lapisan awan ditelan seluruhnya. 4 roh yang dipenuhi dengan emosi kekerasan segera mulai menelan satu sama lain. Sementara mereka menelan satu sama lain, kabut yang kaya, gelap, dan dingin melonjak dari lapisan awan ke segala arah, menghalangi roh api berbentuk serigala yang telah dibentuk oleh api jantung yang jatuh. Jika keempat tubuh spiritual ini menyelesaikan menelan terakhir, roh ganas itu akan muncul, dokter peri kecil dan saya akan turun tangan. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu hal-hal terjadi. Su Qian mengerutkan kening dan berbicara saat dia merasakan tekanan yang dipancarkan dari lapisan awan. Jika kalian berdua turun tangan, Han Feng atau Ying San tua juga akan ikut campur, izinkan aku melakukannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit. Tangan kanannya segera mengepal dan sekelompok api hijau tua muncul di tangannya. Tangan kirinya meraih ke arah api jantung yang jatuh di langit sebelum dengan cepat mengecilkannya. Akhirnya, itu berubah menjadi api tak terlihat yang bertahan di depan Xiaoyan. Satu nyala api hijau dan satu tak terlihat melayang di depan Xiaoyan. Mereka segera mulai bergabung. Untaian bunga api keluar saat api menyatu. Sesaat kemudian, teratai api hijau giok muncul di tangan Xiaoyan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, semacam ini, yang terbentuk dari penggabungan 2 jenis api surgawi, sangat santai dan mudah. Nyala api berhasil digabungkan. Xiaoyan baru saja akan melemparkannya ketika suara Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, tunggu, jangan hancurkan roh ganas itu. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia berbicara di dalam hatinya, Pak Tua Yao, apa maksudmu? Jika semangat ganas itu berhasil dibentuk, jumlah elit Dozong di sisi lain akan melebihi kita. Saat ini kamu belum memulihkan kekuatanmu. Petik 2. Tian Huo Zunze tertawa. Suaranya mengandung panas yang membara, serahkan saja semangat ganas ini padaku. Jumlah besar kekuatan spiritual yang telah terkumpul ini akan menjadi tonik yang hebat bagi saya. Jika saya bisa menelan dan memurnikannya, kekuatan spiritual saya kemungkinan akan dapat pulih ke kelas Dozong. Alis Xiaoyan sedikit terangkat. Setelah itu, tangannya perlahan turun. Jika Tian Huo Zunze dapat pulih ke kelas Dozong, itu pasti akan sangat membantunya di masa depan. Pak Tua Yao,
Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya? Semangat yang ganas itu diaglomerasi dari emosi brutal yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda menelannya, kemungkinan akan mempengaruhi pikiran Anda. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Itulah mengapa aku perlu merepotkanmu. Setelah saya menundukkannya di masa depan, saya perlu meminjam api jatuh hati Anda. Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tersenyum berkata, secara alami tidak ada masalah dengan ini. Kalau begitu, saya akan mengandalkan yang lebih tua. Petik 2. Xiao Yan, cepat, roh yang ganas akan segera terbentuk. Su Qian di samping melihat bahwa Xiao Yan tetap diam setelah menggabungkan nyala api. Dia tanpa sadar mendesaknya. Jika roh jahat ini ingin dibentuk, kemungkinan dia dan semua orang yang hadir akan mati. Xiao Yan pulih setelah mendengar suara Su Qian. Dia tersenyum untuk yang terakhir sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat awan hitam yang berputar. Dia perlahan berkata, Penatua pertama tidak perlu khawatir. Semangat yang ganas itu tidak akan bisa berbuat banyak. Setelah suara Xiao Yan perlahan terdengar, awan yang bergejolak di langit tiba-tiba menegang di tengah pekikan tajam yang tak tertandingi. Aura despotik perlahan turun dari atas. Tawa liar yang bangga dari pelindung Suan bergema di langit pada saat ini, bergema dengan cara yang menusuk telinga di seluruh area. Xiao Yan, jika kamu dengan patuh menyerah hari ini, pelindung ini akan membuatmu menderita lebih sedikit. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.